Gimana, Mas? Ya, silakan, sudah bisa dimulai. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Insya Allah pagi ini saya akan membayar hutang saya kepada komunitas, yaitu memberikan sesi kedua dari pattern. Sama seperti yang sesi pertama ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan intro kepada teman-teman yang pengen belajar data science, akan tetapi belum mempunyai background yang cukup dalam hal pemrograman. Kalau teman-teman di sini sudah pernah belajar pemrograman, mungkin bisa di skip. Karena apa? Karena ya sebenarnya mau bahasa pemrograman apapun konsepnya sama. Selama kita bisa menguasai konsepnya, ya udah, itu bisa diaplikasikan di mana saja. Dan terlebih lagi Python ini adalah lebih mendekati ke scripting programming. Jadi sangat mudah diimplementasikan. Bahkan lebih mudah daripada JavaScript. Seperti itu. Jadi JavaScript kan juga scripting, tapi ini Python ini sangat-sangat mudah. Jadi insya Allah pagi ini tidak akan banyak yang dibahas, tapi sudah sesi terakhir. Kita akan membahas mengenai yang pertama adalah mengenai function di Python. Yang kedua adalah kelas di Python. Jadi keduanya ini konsep function dan kelas ini sangat gimana ya, penting ya untuk semua bahasa pemrograman. Ketika kita bisa melakukan function dan kelas secara baik dan benar, secara otomatis kita sudah menguasai konsep OOP, Object Oriented Programming. Dan Object Oriented Programming itu sangat berguna. Kenapa? Karena Object Oriented Programming ini sebenarnya ditemukan dengan cara meniru cara manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Jadi sama ketika kita berusaha membuat OOP, prosesnya itu sama dengan ketika kita berusaha memecahkan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang kedua nanti prakteknya kita akan sedikit membahas ya, nanti tidak akan terlalu detail dan tidak akan terlalu rumit yang kita buat. Kita akan membahas mengenai GrabDB, Grab Database. Jadi kenapa baru semalam saya terpikirnya karena saya mendengar beberapa eselon 1 akan mulai menggunakan Grab Database ini. Nah, sangat bagus untuk kita kalau kita sudah bisa sedikit tahu daripada kita belajar teorinya yang gini-gini, kita membuat dari scratch-nya, dari awal, dari nol GrabDB ini. Dengan membuat GrabDB ini dari nol, saya harapkan teman-teman bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan GrabDB. Oke? Sebentar saya share screen dulu. Oke, baik. Untuk masuk ke dalam sebelumnya mohon maaf kalau ada yang bertanya atau apa mungkin bisa lewat chat WhatsApp dulu karena kemarin kayaknya nggak ada teman-teman yang asistensi atau gimana ya. Tapi teman-teman di komunitas silakan saling menjawab. Tapi kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke saya, boleh langsung di Zoom ini atau boleh langsung ke grup WhatsApp. Terima kasih. Bukan sebelumnya ya. Oke, baik, mari kita mulai. Jadi untuk bisa terjun ke function dan kelas ini ada beberapa konsep yang uh, kita
bisa kita jelaskan untuk mempermudahnya. Jadi yang pertama adalah dekomposisi, konsep dekomposisi. Jadi konsep dekomposisi ini adalah memecahkan masalah pada permasalahan utamanya. Jadi kita fokus dengan permasalahan utamanya itu apa. Kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan kita terlalu fokus dengan masalah-masalah di sampingnya. Nah, ini tidak. Konsep dekomposisi ini menuntut kita untuk dapat menemukan masalah utamanya. Biasanya dimulai dari hasil yang ingin dicapai. Oke. Apa yang kita punya dan hasil apa yang ingin dicapai. Jadi untuk pendekatannya ini, monggo masing-masing bagaimana mengimplementasikannya, silahkan. Akan tidak ada konsep yang baku, tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk menemukan permasalahan utamanya ini. Misalkan kita mempunyai masalah, misalkan kita mempunyai permasalahan lapar. Yang ingin dicapai adalah menghilangkan rasa lapar itu. Misalkan suatu hari ya kita bad mood sekali, bad mood, nggak bisa tidur. Ternyata permasalahan utamanya setelah ditelusuri adalah lapar. Nah, jadi kalau permasalahan utamanya lapar, kita katakan oh kita bad mood, kita tidur, bangun dan masih tetap lapar karena permasalahan utamanya adalah lapar. Nah, kita harus menemukan permasalahan utamanya. Permasalahan utamanya adalah lapar. Kemudian apa yang ingin dicapai? Menghilangkan rasa lapar ini. Kemudian apa yang dipunyai? Yaitu adalah gelas, piring, nasi, dan lauk. Seperti itu. Nah, konsep inilah yang kita gunakan untuk membuat function dan membuat kelas. Jadi kita harus bisa menemukan permasalahannya. Permasalahannya adalah lapar ini. Mau kita efek sampingnya apa? Bad mood, gak bisa tidur, marah-marah, banyaklah macam-macam. Setiap orang macam-macam. Tapi yang paling penting adalah menemukan permasalahan utama ini. Oke, saya kembali ke slide dulu. Oke. Jadi ya, dekomposisi. Kita beranjak ke function. Function adalah sebuah algoritma eh, dibuat untuk memecahkan sebuah masalah. Function ini bisa mempunyai 0, 1, atau beberapa argumen secara langsung. Bisa mempunyai return, nantinya kita sebut getter, karena dia mengembalikan sesuatu, atau tidak, biasanya disebut setter, atau cuma men-set sebuah nilai, meng-assign. Indonesia apa ya? Ya, seperti itulah ya. Oke, next. Kita skip saja, kita langsung saja. Nah, ini adalah kode dari sebuah function. Gampang, di Python cuma gampang. Kita tidak perlu mendefinisikan bermacam-macam. Cuma def, ini wajib, kata-kata def. Kemudian nama fungsinya, ditambahi argumennya, kemudian algoritmanya. Langsung kita coba. Oke, itu untuk praktek yang nanti ya. Saya ada harusnya. Ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah function yang melakukan penjumlahan, Jadi sangat mudah. Def, oke, jumlah ini mau bisa kita ganti apapun, mau tambah, mau apapun terserah. Kemudian angka 1 ini argumen pertama, angka 2 ini argumen kedua. Ini bisa kita ganti dengan
nama apapun. Kemudian di sini kita lakukan algoritmanya, hasilnya itu plus angka 2. Seperti itu. Kemudian kita langsung kembalikan hasilnya, return. Return ini wajib, kata-katanya tidak bisa dirubah karena bawaan dari Python. Return hasil. Untuk menjalankannya sangat mudah. Jumlah argumen pertama dan argumen kedua. Katakan kita mau menambahkan 2 dan 3, jadi jumlah 2 dan 3. Hasilnya adalah 5. Oke. Sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Untuk mengcodingnya sangat mudah. Tapi untuk menemukan permasalahannya, itu terserah bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Oke, yang kedua berikutnya adalah function bisa menerima default value. Katakan kita tidak mau merepotkan user dengan mengisi sebuah value. Kadang dibutuhkan seperti itu, mengisi sebuah value, ya kita memberikan default value. Contoh seperti ini, yang di line 5, tambah, def tambah, argumen pertama dan argumen kedua. Diperhatikan di argumen kedua, kita berikan eh, tambahan sama dengan 9. Jadi intinya, ketika user tidak memasukkan argumen kedua, maka secara otomatis algoritma akan menggunakan 9 sebagai nilai defaultnya. Seperti itu. Kita jalankan. Misalkan kita tambah 3 dan 5. Karena argumen kedua ini diberikan 5, maka dia ditambahkan. 3 tambah 5 sama dengan 8. Bisa juga kita lakukan dengan seperti ini. Tambah, argumennya cuma 1, 3. Padahal sebelumnya kita harus membutuhkan 2. Nah, dengan seperti ini, 3 akan ditambahkan dengan 9. Karena nilai default dari argumen kedua adalah 9 dan argumen kedua tidak diberikan. Seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa function khusus seperti function main. Function ini digunakan untuk mendefinisikan flow dari fungsi lain untuk sementara dipahami dulu karena ini biasanya ya cuma dipakai di copy paste saja seperti itu. Kita skip dulu untuk jadi pemakaiannya seperti ini. Misalkan kita mempunyai sebuah file yang isinya function-function seperti ini. Function main ini adalah digunakan untuk mendefinisikan flow dari fungsi lain. Oke. Fungsi ini adalah fungsi yang pertama yang akan dipanggil ketika sebuah file PY diinisiasi. Nah, jadi pemakaiannya seperti ini. Ini ya, ini jadi kalau kita punya file ini, file.py isinya seperti ini, seperti dalam notebook ini, dan kita memberikan di bawahnya ini garis underscore 2 ya, garis underscore 2, name underscore 2 sama dengan 2 main. Kemudian kita memanggil function main ini function mainnya. Jadi ketika file itu diinisiasi, misalkan import, misalkan kita memberikan file ini nama penjumlahan .py. Misalkan kita melakukan import penjumlahan. Maka ketika diimport, nah, dia akan memanggil devname ini, kemudian devname ini akan memanggil main ini untuk melakukan fungsi inisiasi. Fungsi inisiasi biasanya untuk men-set sebuah value, sebuah nilai atau melakukan perhitungan awal.
Seperti itu, mungkin jam atau apa dan tergantung kebutuhan kita. Oke. Fitur tambahan Python dalam hal fungsi ini ya. Jadi di Python fungsinya itu fungsi-fungsi khusus seperti kalau kita mau melakukan print, mau mencari panjang dan lain sebagainya, atau iteration for each dictionary dan lain sebagainya, itu function bawaan Python itu bisa kita tulis ulang. Semuanya bisa kita tulis ulang. Oke? Akan tetapi sangat tidak direkomendasikan karena dalam sebuah program yang besar ketika kita mau menulis ulang sebuah fungsi bawaan dari Python, misalkan print, alih-alih melakukan print seperti yang Python lakukan, kita mendefinisi ulang fungsi print itu. Nah, nggak apa-apa, akan tetapi kita harus memahami bahwa fungsi print yang kita tulis ulang tersebut akan digunakan dalam selamanya dalam program itu. Jadi seperti itu. Kalau kadang kita akan menggunakan fungsi-fungsi khusus ini seperti iteration ya, seperti for, next itu sangat sangat membantu ketika kita rubah, ketika kita menghadapi file-file yang besar. Dalam hal kita ingin melakukan training kepada mohon maaf, ketika kita melakukan training data yang besar dan komputer kita tidak cukup, kita bisa memotong-motong dengan meload satu-satu file, load, unload, dan melakukan fungsi iterasi ini. Itu nanti, bukan nanti ya, itu advance sudah. Tapi yang pasti yang cukup yang perlu diketahui adalah fungsi-fungsi bawaan Python itu bisa ditulis ulang. Seperti itu. Kemudian ada juga anonymous function. Anonymous function ini adalah fungsi yang tidak mempunyai nama. Jadi anonim. Biasanya cuma dipakai sekali. Kemudian biasanya sangat singkat. Ya karena cuma bisa ditulis sekali dan biasanya cuma satu baris. Kemudian bisa digunakan untuk skenario yang sangat kompleks, tapi akan cukup membingungkan. Tapi di sisi lain, karena ini dipakai sekali dan dibuang, apabila digunakan secara tepat, ini akan sangat-sangat efektif. Misalkan seperti ini. Kita mengassign, kalau kita ingat ke Python 1 kemarin ya, ini adalah variabel add ini. Add ini adalah variabel name. Kita mengassign sebuah anonymous function ke sebuah variabel name add. Rumusnya gampang, lambda ini wajib ditulis, lambda, kemudian X dan Y ini adalah argumennya, X dan Y adalah argumennya, kemudian titik 2 ini adalah functionnya, ini adalah algoritmanya. Oke, di sini saya cuma memberikan sesuatu yang simpel aja, X plus Y. Quick, simple, but sometimes confusing. Lambda. Kemudian untuk menjalankannya cukup seperti ini. Print add 1,2 yang berarti menambahkan X-nya 1, Y-nya 2, X tambah Y, 1 tambah 2 sama dengan 3. Seperti itu. Lah, Mas itu kan masih ada namanya add. Oke. Kalau mau kita bisa menuliskan lambda ini langsung seperti ini. Print
lambda X, Y. Oh, sorry, nggak bisa. Sorry. Mohon maaf, lupa saya. Oke, untuk sementara ini dulu. Print at 1.2, seperti itu. Nanti belum saya coba soalnya. Mohon maaf. Nah, ini contoh lambda yang cukup membingungkan. Oke, ini contoh lambda yang cukup membingungkan. Di sini kita memberikan fungsi multiplier. Multiplier ini mengambil satu argumen berupa number dan mereturn lambda. Oke, seperti ini tadi ya. Returnnya adalah lambda itu sendiri. Oke, ini implementasinya. Dipahami sendiri untuk bermain-main. Silahkan. Oke, sebelum ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari function? Silahkan. Cuma ini aja intinya ya. Cuma cuma ini function itu sangat simpel di Python. Belum ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oke, berikutnya adalah modul. Penjelasan singkat. Modul ini adalah eh, sebuah file Python. Modul ini adalah sebuah file Python. Jadi kita juga kadang mengenalnya dengan library atau terserah kita menyebutnya apa. Yang secara umum disebutnya adalah modul. Python modul pada umumnya diberi extension .py. Untuk memanggil atau menggunakan Python modul, kita menggunakan keyword import. Oke, saya praktekkan. Oke, sebentar. Oke, jadi kita mengambil function dari yang kita gunakan tadi. Jadi misalkan kita dalam sebuah file kita mempunyai function tambah. Kita save as, save as mengajar, sorry, tambah.py. Kita save sebagai tambah.py. Nah, kita sekarang mempunyai sebuah file tambah.py, isinya sebuah function tambah. Oke, kembali ke sini. Oke. Nah, modul. Contoh, kita akan membuat, contohnya kita akan mengimport file jumlah.py. Saya ganti aja ya, karena kita tadi menggunakan tambah.py, kemudian tambah, seperti itu. Nah, cara memanggilnya adalah import tambah nama filenya tanpa .py ya, tanpa .py, as, terserah. As ini adalah alias. Jadi as JM atau as TB atau as tambah terserah. Jadi asnya itu bawaan Python, tapi nama berikutnya itu adalah alias yang kita berikan terserah. Mau kita ganti as kantor atau as apa terserah. As kantor gini juga tidak apa-apa. Yang pasti begitu kita berikan alias nanti ke belakang semuanya akan menggunakan nama alias ini. Seperti ini. Oke. Gini ya.
Sangat mudah sekali. Jadi import tambah as kantor. Karena tambah sudah dikenali sebagai kantor, maka kita saat memanggilnya, kita juga menggunakan nama tersebut, kantor. Kalau kita ingat tadi di dalam file tambah ada fungsi tambah juga. Jadi untuk menggunakan fungsi tambah itu sangat gampang. Kantor ini titik tambah, titik nama fungsinya. Seperti itu. Sangat mudah. Ini juga ada contoh lagi. Straightforward sama. Misalkan kita mempunyai file namanya arithmetic.py isinya seperti ini. Untuk mengimportnya kita menggunakan import arithmetic, diberikan alias boleh, tidak diberikan alias silahkan. Oke, biasanya untuk menyingkat nama seperti pandas, import pandas aspd, import pyplot aspy, ya seperti itulah, mirip-mirip lah. Malas ngetik sebenarnya ya. Oke, untuk modul straightforward ya, sangat sangat simpel sekali. Intinya cuma memindahkan dan bagaimana memanggilnya. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke kelas. Mohon izin minum sebentar. Ini kita adalah beranjak ke kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, konsep pembuatan kelas ini adalah meniru bagaimana sebentar ada yang bertanya, apakah perlu file ini.py kosong jika file import diletakkan di dalam folder? Eh, File ini.py, jadi ada yang bertanya, apakah perlu file ini.py kosong jika file import diletakkan di folder? Dari pengalaman saya, file ini.py itu digunakan untuk menginisiasi sebuah folder, ya, menginisiasi sebuah folder supaya dikenali itu sebagai library, istilahnya seperti itu, dikenal sebagai library oleh Python itu sendiri. Kalau saya pernah nyoba ya, saya pernah nyoba nggak ada file ini.py itu, saya panggil foldernya, misalkan nama foldernya tambah, kemudian di dalamnya ada file penjumlahan.py. Saya pernah mencoba dan berhasil. Belum tahu kalau saya coba lagi nanti gagal. Tambah titik nama filenya itu bisa. Import tambah nama foldernya, titik nama filenya itu bisa. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah perlu file ini.py kosong? Dari pengalaman saya, boleh dikoreksi kalau saya, karena saya juga bukan 100% ahli pemrograman. Dari pengalaman saya, bisa dipakai, bisa tidak. Itu. Terima kasih Mas Beta. Mohon dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke kelas OOP. Kelas, mohon maaf, kelas. Seperti saya sampaikan tadi, kelas ini dasarnya adalah sama dengan pemecahan hidup kita sehari-hari. Intinya adalah kita menemukan masalahnya. Tapi setelah kita menemukan masalahnya, kita kelompokkan masalahnya menjadi masalah-masalah yang kecil. Oke. Masalah-masalah yang kecil ini kita menyebutnya adalah OOP, Object Oriented Programming. Nah, kenapa dibentuk masalah-masalah kecil ini? Dasar pemahamannya adalah masalah-masalah kecil ini perlu dipecahkan secara tersendiri dan menghasilkan sebuah input, sebuah output. Nah, kenapa perlu dipecahkan secara tersendiri? Karena suatu saat apabila memerlukan perubahan, masalah-masalah kecil ini bisa kita rubah dengan menghasilkan output yang sama, sehingga
permasalahan yang lainnya tidak perlu kita rubah. Berbeda kalau semuanya kita masukkan tumplek-blek dalam sebuah algoritma kelas, dalam sebuah kelas. Ketika satu berubah, yang lainnya pun akan ngikut berubah semua. Dan itu akan menjadi sangat capek. Seperti itu. Jadi permasalahan itu dipecah menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang kecil. Kemudian setelah dipecah, oke, kirain ada yang mau nanya tadi. Sampai mana? Dipecah menjadi permasalahan-permasalahan kecil untuk modularitasnya, modularitinya. Seperti itu. Misalkan tangan. Tangan itu bisa dipecah menjadi lengan atas dan lengan bawah. Oke. Lengan atas dan lengan bawah. Ketika lengan atasnya yang terluka, lengan bawah tidak perlu diobati. Secara mudah seperti itu. Ketika lengan bawah yang terluka, maka lengan atas tidak perlu diobati. Oke, ini adalah konsep OOP-nya sendiri. Jadi kalau semuanya ditumplekkan dalam satu tangan, tidak ada lengan atas, ya ada lengan bawah. Ketika yang terluka adalah bagian tangan yang atas, ya semua tangan itu harus kita lihat ulang, kita perbaiki. Memang di awal agak rumit, tapi ketika sudah berjalan, OOP ini akan sangat-sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Karena kita ketika ada yang rusak, oh kita tahu rusaknya bagian ini kita perbaiki. Selama outputnya tidak berubah, objek yang lain tidak perlu kita perbaiki. Seperti itu. Oke? Oh, iya. Ya Mas Sigit, di chat ada yang menanyakan pengalaman saya kalau fungsinya terkumpul di satu file .py tidak perlu init Pak. Betul, tidak perlu init. Tadi yang ditanyakan terkumpul dalam satu folder. Begitu Mas Sigit. Jadi konteksnya agak berbeda. Iya, nanti kita bahas lagi. Oke. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita beranjak ke lebih lanjut, kita masuk ke eh, variabel scope dalam Python. Jadi eh, ini gambarannya secara langsung seperti ini ya. Kita mempunyai 4 buah variabel yaitu built-in, global, enclosed, dan lokal. Masing-masing ini bisa dikenali berdasarkan scope-nya. Jadi built-in itu bisa dikenali dalam global, global bisa dikenali oleh enclosed, enclosed bisa dikenali oleh lokal. Tapi lokal tidak bisa dikenali oleh enclosed. Dan itu naik, naik, naik terus seperti itu. Oke, kita langsung saja. Local scope ini hanya dikenal sebagai variabel lokal dalam sebuah fungsi. Bisa memiliki nama yang sama pada fungsi yang lain. Misalkan fungsi A mempunyai variabel X. Di fungsi B, kita bisa mempunyai variabel X juga. Tanpa saling berpengaruh karena fungsinya masing-masing. Kemudian enclosed scope. Hanya terdapat pada fungsi yang bersifat nested. nested. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah global scope. Global scope ini seperti ini dikenal di seluruh penjuru file tersebut atau seluruh penjuru kelas. Biasanya didefinisikan di bagian atas untuk memudahkan pemahaman. Jadi
namanya juga global, di load-nya biasanya terserah mau ditaruh di mana, tidak membatasi, namanya juga biasanya ditaruh di atas untuk lebih mudah seperti itu. Kemudian ada built-in, yaitu skop bawaan dari Python untuk fungsi-fungsi built-in. Seperti ini misalkan kita mempunyai fungsi outer, kemudian kita mempunyai di atasnya kita mempunyai X sama dengan 1. Nah, ini global. X ini bisa dikenali dimanapun. Kemudian Y sama dengan 3. Kemudian kita mempunyai fungsi outer. Di fungsi outer ini kita mempunyai Y sama dengan 20. Sebenarnya kalau di atasnya tidak ada global ini, tidak ada Y sama dengan 20, ini adalah enclosed sebenarnya. Akan tetapi karena di atasnya, karena Y itu di atasnya sudah didefinisikan dan dianggap sebagai global, di sini Y itu cuma mengassign nilai 20. Oke, paham ya? Jadi kalau di sini tidak didefinisikan seperti ini, nah di sini Y menjadi enclosed. Oke, tapi kalau didefinisikan Y cuma diassign nilai 20. Kemudian di dalam fungsi outer kita ada nested functionnya lagi namanya inner. Kemudian dia mempunyai variabel namanya A dan diassign nilai 20. A ini tidak dikenali di luar fungsi inner. Seperti yang seperti di inner second di bawahnya, fungsi inner second. Di situ ada A sama dengan 24. A di inner second itu tidak mempengaruhi A di inner. Oke. Kemudian paling bawah kita ada print. Nah, print ini adalah fungsi built-in. Ini mau dipanggil dimanapun akan dikenali oleh Python. Seperti itu. Oke, kodenya ini langsung. Ini tadi, Mas. Misalkan kita ingin membuat sebuah kelas dengan nama point. Ini sorry, kelas point. Kurang ini. Ini kelas point. Nah, ini perlu kita berikan inisiasi. Jadi ini double underscore ya, def double underscore init yang artinya inisiasi, tapi harus dengan kata-kata init. Karena init inilah yang akan dipanggil pertama oleh Python. Setiap kita menginisiasi sebuah kelas. Di sini di init ini kita berikan kita membutuhkan dua variabel yaitu X dan Y. Nah, self itu apa? Self ini adalah fungsi bawaan Python yang menunjukkan dirinya sendiri. Pokoknya untuk sekarang, untuk teman-teman di sini, pokoknya harus ada kata-kata self-nya. Seperti itu ya. Ini wajib, kata-kata self ini wajib. Kalau enggak, programnya tidak berjalan dengan sempurna. Seperti itu, self. Kemudian X sama dengan 0 ini adalah default value-nya 0, Y default value-nya adalah 0. Kemudian di bawahnya ada self X sama dengan X atau self dot Y sama dengan Y. Self ini wajib ya. Kalau self ini tidak diberikan tanpa self, maka variabel X dan variabel Y yang diassign di sini cuma dikenali, jadi gampangnya bersifat lokal, hanya bersifat lokal. Jadi hanya dikenali di dalam satu fungsi. Jadi ketika kita berikan self, maka X dan Y ini adalah global point tersebut,
variabel global milik poin tersebut. Seperti itu. Jadi semua variabel global harus kita inisiasi di init ini. Oke. Kemudian yang lainnya sama. Def get ini function biasa. Ingat kita harus memberikan kata-kata self wajib di semua function. Nah, seperti saya sampaikan tadi, standarnya kita akan mempunyai aksesor dan mutator. Dalam Java kita menyebutnya setter dan getter, getter dan setter, aksesor dan mutator. Dalam Python kita menyebutnya aksesor dan mutator. Aksesor adalah untuk mengakses nilai. Mutator adalah untuk men-assign atau men-set sebuah nilai. Jadi berbeda ya. Kenapa seperti itu? Ya, itu standar saja. Kalau mau dibikin sendiri ya tidak masalah. Cuma biasanya untuk memudahkan kita membuat aksesor dan mutator. Secara global oleh programmer dikenalinya sebagai dua hal tersebut. Pertama kita akan membuat aksesor. Kita tadi mempunyai variabel global namanya X dan Y. Oke. Jadi untuk membuat aksesor X yang mengakses nilai X, kita membuat function getX. Ini terserah namanya ya, tapi biasanya diberikan nama get biasanya, tapi terserah, tidak wajib seperti itu. GetX. Kalau dalam hal ini saya berikan getX, return self.x. Oke, self.x. Di sini dia tidak mempunyai argumen. Kenapa? Karena dia hanya membalikkan nilai tersebut, memberikan nilai tersebut. Oke. Kemudian ini untuk Y sama, untuk setnya, mutatornya, biasanya kita berikan nama setter. Kita men-set sebuah nilai. Misalkan seperti ini, set X. Self, nilai X-nya tersebut. Oke. Karena yang di-set adalah X. Self X sama dengan X. Kemudian ini adalah algoritma untuk pemecahan masalah. Misalkan distance from origin. Oke. Seperti itu. Nah, untuk kelas sudah selesai. Kita nanti akan setelah ini akan berlanjut kepada GraphDB. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Monggo silahkan. Ya jujur ini sangat simpel sekali dan saya harap teman-teman setidaknya bisa mengerti lah, bisa paham. Karena pokoknya kalau sudah paham dua ini, function dan kelas, sesimpel apapun pemahaman Bapak, asalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, asalkan benar cara membuatnya dan pemahamannya, insya Allah membuat program Python yang lain itu akan mudah. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Ntar saya buka chat dulu, siapa tahu ada yang nanya di chat. Oke, tidak ada. Oh, ada yang nanya malah. Oh, untuk filenya di-share ya? Iya, di-share. Saya mohon maaf, lupa saya. Oke, mohon maaf. Terima kasih Pak, Mas Andi. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai, bukan membahas ya, kita akan berikan contoh soal bagaimana memanfaatkan function dan kelas ini dengan konsep yang nyata. Oke, konsep yang nyata. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini pernah mendengar yang namanya GrabDB. GrabDB ini dipopulerkan oleh Facebook sebenarnya, dipopulerkan oleh Facebook seingat saya. Jadi konsep GrabDB ini adalah seperti ini, seperti di gambar ini. Jadi konsepnya itu berawal dari gambar ini, sama ya, apa yang kita inginkan.
konsepnya berawal dari gambar ini. Kelebihan dari GrabDB ini adalah dia secara langsung bisa menemukan hubungan karena memang dia disimpan sebagai objek keterhubungan, hubungan sebuah objek kepada objek lain. Berbeda dengan relational database yang lain ya, dia disimpan sebagai tabel, kemudian dia dilakukan join. Nah, GrabDB ini secara default dia mengingat dia punya hubungan ke siapa saja. Ya seperti mas-masnya di sini ya, pasti ingat dulu mantannya siapa aja. Pasti ingat, kalau enggak, wah bahaya ini. Baiklah super. Tapi saya yakin lah, pasti ingat dulu pernah berhubungan dengan siapa saja. Oke, ada yang nanya, saya jawab dulu. Coba malah biar mantan. Mantan saya cuma satu ya, nggak usah dibahas ya. Oke, giliran mantan cepet gitu, langsung semangat ini. Jadi seperti itu, konsepnya adalah sebuah objek yang bisa mengingat, malah jadi lupa saya. Bisa mengingat hubungannya dengan objek yang lain. Nah, kelebihannya memang konsepnya sangat simpel, tapi kelebihannya ketika kita menggambar semuanya akan bisa menghasilkan hal semacam ini. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan Google Maps, jadi untuk menemukan satu titik ke titik yang lain, nah itu sangat mudah dengan menggunakan GrabDB. Kita tidak perlu melakukan join ini, join ini, join ini, join ini. Nanti kita akan mempraktekannya. Tidak perlu join, 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 tidak. Jadi karena GrabDB ini bisa mengingat hubungannya, nah itu lebih lebih enak. Oke. Untuk konsep GrabDB, Grab Database, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena gambar ini harus diingat-ingat. Kenapa? Semuanya akan berawal dari gambar ini. Oke, kita langsung saja. Ini kebetulan baru saya buat semalam. Oke, jadi untuk sorry. Oke, apa bedanya GrabDB sama KNN? K Nearest Network, beda konsep. Nanti kita setelah selesai membuat GrabDB ini nanti bukan harusnya ya, insya Allah akan lebih lebih mudah dipahami. KNN berdasarkan matematika, ini cuma berdasarkan logik. Oke. Bedanya bedanya secara simpel seperti itu. Kalau KNN itu berdasarkan secara mudahnya bisa dikatakan secara lokasinya dia, lokasi vektor dia terhadap vektor yang lain. Sedangkan GraphDB ini dia tidak memperhatikan lokasi vektor, tapi memperhatikan relasi secara langsung yang didefinisikan user saat input. Seperti itu, Mas Beta. Oke, kita akan membangun GraphDB dari from scratch. Oke. Oh, saat ini sharing saya ke Jupyter Notebook ya, bukan ke gambar ya. Oke. Jadi sharing saya sekarang di Jupyter Notebook. Kalau salah, mohon diingatkan saja. Uh, kalau kita melihat gambar ini, kalau kita melihat gambar yang tadi, yang ini, yang saya tampilkan di layar, komponen apa yang perlu dimiliki oleh GraphDB ini? Oke. Yang pertama, yang sudah pasti adalah poinnya itu sendiri. Oke. Yang pertama adalah poinnya itu sendiri. Yang kedua adalah menurut teman-teman di sini apa? Node atau hubungan. Untuk lebih mudahnya kita berikan node ya. Oke, node adalah hubungan.
Mohon untuk konsep yang ini tidak terskip, karena kalau terskip nanti di belakang lumayan ruwet, lumayan ruwet. Karena ini mudah, cuma kalau ketinggalan ruwet. Jadi nggak mudah sebenarnya. Oke, yang perlu dipunyai adalah yang pertama adalah poinnya itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah node, node atau edge. Ada beberapa yang menyebutnya edge. Untuk sekarang kita menyebutnya node saja ya, karena yang saya script semalam saya panggilnya node biar tidak bingung. Node, oke. Poin adalah objek itu sendiri yang di sini yang gambarnya kuning. Oke, panah. Ada yang menyebutkan panah. Oke, panah itu berupa bisa diartikan sebagai arah hubungan. Oke, arah hubungan. Tapi untuk hari ini kita belum membahas panah karena implementasi dari panah lumayan ruwet. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas hubungan dari A ke B itu tidak mempunyai arah. Jadi tidak peduli hubungannya mau dari A ke B atau dari B ke A. Seperti itu. Khusus untuk hari ini. Otomatis implementasinya secara real harus memperhatikan itu. Tapi kalau kita bahas sekarang, ya untuk membuat GraphDB sendiri lumayan lama. Jadi tidak mungkin dibahas semuanya. Oke. Jadi yang pasti yang pertama yang dibutuhkan adalah poinnya itu sendiri. Yang kedua adalah garisnya atau node-nya atau edge-nya. Kalau saya boleh mohon untuk kali ini kita sebut node saja, terserah. Mau disebut apa nantinya terserah. Biasanya disebutnya edge. Saya semalam lupa namanya apa, jadi saya sebut aja node seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah database-nya itu sendiri. Oke, paham ya? Ada dua. Nah, node sama poin ini, yang kuning, yang orange sama hitam itu, garis hitam itu, bisa kita jadikan sebagai satu objek. Karena ini satu kesatuan. Seperti saya bilang tadi, kelebihan dari Graph Database ini adalah dia bisa mengingat hubungannya. Jadi poin warna orange dan node garis hitam kita jadikan satu kesatuan karena itu unik. Oke, unik ya. Oke. Sekarang kita akan membuat kelas. Sekarang di Jupyter Notebook ya. Kalau ada yang tidak di Jupyter Notebook, mohon saya dikasih tahu. Kelas kita kasih nama biar sama. Oke. Kelas grab object. Oke. Oke, seperti ini. Nah, def double underscore init self. Oke. Nah, kalau uh, jadi apa yang diperlukan sebuah titik kuning ini untuk dia menjadi unik. Seperti bapak-bapak ibu-ibu ketika lahir bentuknya seperti seperti itu ya bulat, ya mirip lah semuanya lah. Kalau ditaruh dikumpulin di satu lapangan, bayi isinya bayi semua, pasti emaknya pun bingung kalau disuruh nyari dari ujung lapangan. Oke, jadi yang membedakan sebuah poin dari poin yang lain itu adalah yang pasti namanya. Oke, namanya. Jadi kita harus menginisiasi dengan ketika kita membuat sebuah poin, di sini kita nama GObject. Oke, GObject. Kita membutuhkan sebuah nama, self.name. Di sini kita beri argumen name. Oke, sama dengan name.
Gini ya. Nah, ini objek tersebut sudah mempunyai nama sekarang. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh dua hal dalam poin ini, yaitu poinnya sendiri dan hubungan poin tersebut terhadap poin yang lain. Atau saya menyebutnya node. Oke, di sini akan kita berikan self.node. Sama dengan yang paling mudah untuk menyimpan hubungan tersebut adalah menggunakan list. Self.node sama dengan sebuah list yang kosong karena ketika diinisiasi dia belum mempunyai hubungan. Oke. Kemudian kita berikan aksesor dulu supaya gampang. Oke, saya copy saja biar nggak lama. Get node get name. Ini ya. Oke, ini adalah aksesornya. Oke. Nah, apalagi yang perlu? Bagaimana kalau kita ingin menambahkan bagaimana kalau kita ingin menambahkan hubungan terhadap node yang lain? Ya gampang, kita tinggal menambahkan ini, menambahkan node ini isinya diisi. Oke. Ini baru semalam jam 10 saya tulis karena baru benar-benar baru keingetan. Nah, ini kalau ingin menambahkan hubungan objek ini kepada objek lain, kita tambahkan node atau biasa disebut edge. Add node. Self node-nya yang mau ditambahkan. Seperti itu. Jadi if not get name, nah nanti get name ini ya. If not get name, not in self.node tidak dalam list ini, berarti dia belum ada hubungan terhadap objek yang lain itu belum ada. Dia akan sorry kepotong ini. Sorry kepotong. Dia akan mengappend seperti itu ya. Untuk returnnya ini terserah mau dikasih atau enggak, tapi untuk memudahkan biasanya kalau berhasil kita memberikan return true. Karena ini sebenarnya cuma sebagai mutator. Sorry. Iya, mutator, sebagai mutator. Oke. Jadi ketika dicek yang ditambahkan itu belum ada di node-nya dia akan menambahkan di node-nya. Kalau nggak ada ya tidak ditambahkan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sudah jadi. Objek dari GraphDB itu sudah jadi. Sangat simpel ya, sangat simpel sekali. Oke. Kita ada poin, ada link, sudah selesai. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah database-nya itu sendiri. Oke. Yang dibutuhkan adalah database-nya itu sendiri. Waktunya sudah 8.40, cukup ruwet juga, cukup lumayan. Iya, biasanya kalau membahas ini memang butuh, kalau saya di kampus dulu butuh 1,5 jam memang. Untuk, kalau saya dulu memang seperti ini, satu-satu, tapi diberikan waktu 1,5 jam, jadi cukup untuk mengetik line per line dan mendebug kodenya. Oke, saya copy saja, mohon maaf teman-teman, biar karena tinggal 20 menit nanti takutnya tidak cukup waktunya. Nah, apa yang diperlukan setelah objeknya itu sendiri adalah database-nya. Oke. Di sini kita coba memberi
memberi nama fungsinya GDB dalam artian graph database, tapi saya singkat. Oke. Sama, yang diperlukan dari objek database ini apa sih? Sebuah nama. Tapi ini tidak wajib sebenarnya, tapi saya senang ngasih nama sesuatu. Jadi ya biar unik saja. Jadi kalau kita punya 10 graph database, kita bisa mempunyai itu bersama-sama. Karena semuanya unik nanti. Oke. Nah, yang pertama adalah, menurut saya yang pertama adalah nama. Yang kedua adalah isi dari database itu sendiri. Oke. Isi dari database itu sendiri. Saat kita inisiasi, database ini otomatis kosong, sama ya. Database ini otomatis kosong. Kemudian apa yang kita perlukan adalah menambah. Kita bisa memberikan add graph. Ini, oke, add graph. Kita berikan namanya. Oke. Kemudian kita memberikan lokal variable, terserah mau dikasih nama apa. Tapi di sini saya berikan nama graph dan kita memanggil objek. Oke, objek yang sebelumnya kita buat g-object. Oke ya. Di sini g-object name dalam arti berarti kita membuat sebuah g-object dengan nama name, dengan nama yang kita assign. Kemudian objek tersebut kita simpan di dalam dictionary yang kita buat tadi di sini. Oke. Dengan nama yang sudah kita buat tadi. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Nah, sudah ada nih poin-poinnya, tapi hubungannya kan belum ada. Hubungannya terhadap poin yang lain kan belum ada. Nah, kita tambahkan hubungannya. Pertama kita cek dulu supaya tidak error. Pertama, ketika sebuah poin ditambah, misalkan hubungan antara A dan B. Pertama kita cek dulu apakah A dan B ini sudah ada di dalam database kita. Kalau belum ada, kita tambahkan dulu add graph. Oke ya. Kalau belum ada kita tambahkan dulu. Kalau begitu sudah kita tambahkan node-nya. Di sini ingat tadi ada add node. Ini ya, balik lagi ke kelas GObject add node. Oke. Jadi objek di dalam objek. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah sama isi dari database kita sendiri, kayak select all lah, gampangnya seperti itu, select all kalau di Oracle. Kemudian ini get node untuk ketika kita pengen tahu sebuah poin itu node-nya kemana saja, jadi sama dia aksesor. Balik lagi ke sini. Nah, untuk menginisiasi untuk menginisiasi sebuah database, oke, untuk menginisiasi sebuah database, saya jalankan ulang ya. GD sama dengan GDB kita kasih nama. Coba kita cek dulu GD adalah, nah kalau di sini jenis objeknya adalah GDB, nama kelas kita. Oke, kita coba
kita dapatkan nama. Kemudian kita tambahkan poin GD at graph G1. Oke, di sini ada at graph. Add graph yang dia intinya adalah membuat poin baru. Kalau sukses dia akan menghasilkan GD get object. Oh, mohon maaf ini sudah saya jalankan sebelumnya. Sorry. Oke. GD get object isinya adalah poin, jenisnya adalah get object tadi. Ini poin ini, oke. Kemudian kita tambahkan GD add node G1 dan G2. Sedangkan kita tahu G2 tadi belum ada. Maka algoritma akan menambahkan G2 dulu sebagai poin, kemudian menambahkan link G1 ke G2. Oke. Seperti ini ya. Oke. Ini get object satu yang kita tambahkan tadi, linknya sudah berhasil belum? Oke, get node dari G1 hasilnya ada G2 karena sudah kita tambahkan. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa banyak objek yang ada dalam database GD kita. Oke, kita menggunakan len. Oke ya, len. Nah, len ini adalah fungsi bawaan Python. Len GD. Bagaimana cara kita menulis ulang len tersebut? Nah, kita menggunakan fungsi khusus yang saya sebutkan tadi ini, double underscore len double underscore. Nah, di sini kita tulis mau di return apa. Kalau di sini saya return dari panjang dari dictionary itu. Misalkan mau di sini mau ditulis return apa gitu, silahkan. Oke, jadi ini untuk meredefinisi fungsi Python atau bisa juga menggunakan fungsi bawaan Python. Jadi kita bisa memanggil seperti ini. Atau kalau mau menggunakan oke, itu dulu. Yang lainnya nanti bisa dicari referensinya. Oke, kita tambahkan node yang banyak kepada G1. Kepada poin G1, G3, G4, G5. Hasilnya true, kita cek dulu node-nya. Oke. Jadi G1 punya link ke G2, G3, G4, G5. Oke. Kemudian kita pengen menambahkan sebuah link dari G4 kepada G6. Dan G6 kepada G7. Jadi sudah bercabang ini ya. Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu sudah bercabang, G1 itu punya hubungan ke 2, 3, 4, 5, kemudian G4 punya hubungan ke 6, G6, G6 mempunyai hubungan ke G7. Jadi untuk menemukan G6, mohon maaf, jadi G1 tidak mempunyai hubungan langsung kepada G6. Oke, paham ya? Oke, true. Kita cek G1 hubungannya 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Nah, fungsi dari database ini seperti saya bilang tadi, salah satunya adalah menemukan hubungan. Bagaimana cara kita bisa mencari relasional antara G1 dan G2? Kalau G1 dan G2 jelas. Node-nya adalah G1 dan G2. Bagaimana dengan G1 dan G6? Padahal G1 tidak mempunyai hubungan langsung ke G6. Nah, ini fungsinya ini kita menggunakan, mau nggak mau kita menggunakan rekursif. Untuk rekursif mungkin tidak saya bahas karena rekursif sendiri biasanya dibahas dalam 1 hari. Prakteknya banyak itu rekursif, macam-macam. Intinya adalah dia rekursif adalah fungsi
yang memanggil fungsinya sendiri. Jadi jadi kayak gimana ya? Kayak kita melihat diri kita sendiri, mengecek ke dalam diri kita sendiri sampai kita ketemu masalah yang kita cari. Kemudian kalau udah ketemu kita kembalikan itu sebagai return fungsi tersebut. Oke. Untuk sementara ini mungkin kalau ada waktu nanti kita berikan ini rekursif, tapi untuk sementara ini diterima dulu seperti itu. Get path. Aplikasinya seperti ini untuk mencari G1, hubungan antara G1 dan G6, oke. Seperti di sini dilihat di line 518 ini, line 519 ini, mohon maaf, benar 518. Di line 518 ini G1 tidak mempunyai hubungan langsung secara langsung kepada G6. Untuk mencapai G6, dia harus melewati G4. Nah, ini caranya get path antara G1 dan G6. Hasilnya adalah G6 ditemukan dengan path G1, G4, G6. Oke, seperti itu ya. G1, G4, G6. Jadi dia belok dulu, lewat G4 dulu baru belok G6 karena tidak ada hubungan langsung G1 dan G6. Nah, oke. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi bahan dasar dari graph database. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti di unitnya masing-masing ada yang membahas mengenai graph database, kira-kira kurang lebihnya akan seperti ini. Kurang lebihnya akan seperti ini. Tapi ini yang sangat simpel sekali ya. Jangan dibilang, oh ini source-nya, saya punya source-nya ini. Enggak, ini sangat simpel sekali, tapi semua berawal dari sesuatu yang simpel kemudian dikembangkan lagi. Seperti yang tadi ditanyakan, panah. Panah itu adalah arah relasi. Misalkan G1 berhubungan ke G2. Tapi G2 tidak berhubungan ke G1. Nah, itu arah panah. Itu nanti bisa dikembangkan. Oke, seperti itu, G. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan berhubung waktunya sudah tinggal 7 menit? Oke, insya Allah tidak ada ini ya. Baik, kalau demikian, insya Allah sesi 1 dan sesi 2 Python sudah selesai. Saya sudah istilahnya membayar janji saya untuk memberikan Python 1 dan Python 2. Oh, ada yang bertanya. Sebentar. Contoh implementasi GraphDB akan dibahas kapan, Pak? Dibahasnya teman-teman di sini sudah pakai soalnya. Ada yang bertanya mengenai contoh implementasi GraphDB, Mas Beta Oliansa. Facebook itu menggunakan GraphDB, tapi ini ya yang dimaksud aplikasinya sampai user end ya. Oke, kapan ya? Oke, nanti saya bicarakan sama teman-teman dulu. Yang di sekitar kita, mohon maaf Mas Beta dari mana? Ininya dari apa? BPPK, BPPK, Pak. Unitnya BPPK di sini. mana? PKN STAN. BPPK, oke. Oke, oh di JPK, mohon maaf. PKN STAN mantan di JPK. Oke, baik, terima kasih. Jadi misalkan ya, yang mudah itu implementasinya bisa kita terapkan kepada data kependudukan. Oke, data kependudukan itu kan ada ayah dan anak kan. Nah, itu bisa kita terapkan. Ayah mempunyai anak, berarti A mempunyai hubungan ke B. Kemudian anak mempunyai hubungan ke anaknya lagi, B ke C, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi implementasinya sangat mudah dan sangat gampang. Kalau di pajak ya, bisa kita implementasikan untuk PKPM atau hubungan kepemilikan saham. Jadi PTA mempunyai
PTA mempunyai pemegang saham 1, 2, 3. Jadi A mempunyai not ke 1, 2, 3. Nanti 1, 2, 3 mempunyai saham di D. Jadi 1, 2, 3 punya saham ke D. Hubungan A sama D berarti lewat 1. Seperti itu. Itu implementasinya secara real. Tapi kalau diminta implementasinya kapan akan dibahas, oke. Nanti diomongin dulu sama teman-teman pengurus karena jadwal yang mau sharing ini banyak banget ini. Teman-teman ini sangat bersemangat ini, banyak banget yang mau di-share ilmunya. Kita sampai overload untuk nyari waktunya. Bukan demikian, teman-teman. Oke, baik. Untuk sesi pagi ini, insya Allah saya tutup dahulu. Eh, saya yakin banyak kurangnya, tapi insya Allah juga ada beberapa lebihnya yang bisa diambil manfaat. Untuk untuk sesi pengenalan Python, insya Allah cukup. Untuk berikutnya mungkin kita akan beranjak ke sesi-sesi yang lebih mahir dari entah itu data science, data analitiknya sendiri, atau mungkin pemrograman. Nanti kita lihat siapa yang kosong waktunya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Sigit. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ginanjar atas sharing sesi yang diberikan, cukup memberikan inspirasi sekali. Akhir kata sebelum kami tutup, pertanyaan-pertanyaan bisa dapat disampaikan lebih lanjut jika teman-teman nanti praktek melalui grup WA komunitas BA Kemenkeu atau melalui Discord resmi Mofdak di kode invite-nya di s.id/Discord Mofdak. Nanti saya tulis di grup chat ya. Sekali lagi s.id/Discord Mofdak untuk kode invite bagi teman-teman yang belum masuk ke Discord-nya. Nanti di sana ada channel kelas pemula. Nanti bagi teman-teman yang ingin nanya pemula mengenai apapun mengenai Python, insya Allah nanti yang lebih expert di sana insya Allah akan memberi jawaban atau memberikan solusi mengenai pertanyaan-pertanyaan Bapak. Ya, demikian sharing session pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.